Segala perbuatan zahir dan batin hendaknya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat zahir dan batin. Dimanapun seorang berbuat, maka Allah mengetahuinya. Bukannya perbuatannya saja, hatinya pun Allah melihat. Maksud dan tujuan orang beramal itu Allah lihat. Derajat amal seorang itu bergantung pada niatnya. Dan Allah hanya melihat niat seseorang, tidak melihat harta dan rupanya, tapi Allah lihat hatinya. Setiap amal tidak akan sampai kepada Allah kecuali jika diiringi dengan niat yang ikhlas, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat niat itu di dalam hati. Waktu niat pada permulaan beramal, itu namanya niat. Dan syarat niat semata-mata untuk kebaikan. Kata Imam Nawawi, syaratnya niat itu semata-mata untuk kebaikan. Jadi dalam amal yang bukan baik, amal yang makruh, amal yang haram, maka tidak sah niat karena Allah. Karena Allah menginginkan amalan yang Allah perintahkan. Itu butuh dengan niat. Manusia akan dibangkitkan berdasarkan niat dan keadaan waktu matinya. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa manusia akan dibangkitkan sebagaimana niatnya. Kesempurnaan ibadah juga bergantung pada kebenaran niatnya. Di samping cara amalnya benar, maka niatnya harus benar. Jadi dua-duanya harus benar. Niat karena Allah dan cara sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat yang sungguh-sungguh atas kejahatan itu ditulis sebagai dosa. Dua orang yang berkelahi dengan sengaja membawa senjata, kedua-duanya masuk neraka, walaupun yang terbunuh hanya seorang. Hanya seorang. Itu karena niat yang begitu sungguh-sungguh ingin membunuhnya. Lelaki yang menikahi wanita tanpa niat membayar maharnya itu adalah zina. Dan orang yang berutang tidak berniat membayar utangnya itu adalah pencuri. Dia mau menikahi wanita tapi sudah ada niat tidak mau bayar mahar. Padahal mahar kan apa saja, tapi dia niat seperti itu. Atau dia niat hutang tapi dia berhutang tapi ada niat nggak mau bayar, nah, berarti dia pencuri. Karena udah ada niat tidak mau bayar ya. Kecuali orang yang memberikan hutang mengatakan sudah ini nggak usah, saya kasih aja. Ya udah, memang itu bukan hutang, pemberian akhirnya. Memang dalam keadaan tertentu niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebagaimana perkataan yang Samarqandi, ya, berniat kebaikan akan mendapatkan pahala walaupun belum diamalkan. Niat baik akan dapat pahala. Dan jika dia amalkan, maka bertambah pahalanya. Tapi belum tentu mendapat pahala dalam amal, tergantung niat dan caranya. Dia ikhlas karena Allah dalam amal itu. Tapi kalau udah niat baik, itu Allah terima. Niat mau berbuat baik ya karena Allah, itu udah Allah terima, dapat pahala satu. Nah ketika beramal, mungkin dia dapat pujian atau dapat cacian, akhirnya dia ya seperti apa gitu hatinya,
atau caranya yang salah dalam amal, ya akhirnya nggak dapat pahala. Tapi niat untuk berbuat baik itu sudah dicatat satu kebaikan, pahalanya mendapatkan. Amalan orang munafik lebih baik daripada niatnya. Amalan orang munafik lebih baik daripada niatnya, sebagaimana perkataan Abu Lais Samarqandi. Jadi niat beramal kebaikan itu lebih baik. Terus orang munafik seperti apa? Abu Lais Samarqandi mengatakan amalan orang munafik lebih baik daripada niatnya. Maksudnya apa? Orang munafik itu kan amalannya hanya untuk mengelabui kaum muslimin. Dia niat sholat, niat sholat kan baik, tetapi dalam melaksanakan sholat dia hanya untuk mengelabui kaum muslimin. Artinya niat amalnya itu, tapi dalam hatinya kemunafikan, amalnya seperti Islam, tapi ternyata hatinya apa? Kafir. Jadi dalam kehidupan ini akan selamat dengan takwa dan niat yang benar. Kebinasaan juga berada dalam dua hal, putus asa dan ujub. Ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kebahagiaan itu dengan takwa dan niat yang benar. Kebinasaan itu dengan apa? Ujub dan putus asa. Niat itu rahasia yang tidak mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa memvonis seseorang ya. Makanya dalam amalan niat itu ya sudah, kita nggak tahu. Tapi kita bisa menghukumi seseorang itu dengan amal dohir. Masalah amal batin, keikhlasan, niat mereka kan dalam hati, kita nggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan niat ini ya diri kita, ya, untuk kita sendiri. Maksudnya kita harus betul-betul meluruskan niat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan sebelum kita buat amal, kita kuatkan niat kita supaya semata-mata ketika buat amal ini hanya karena Allah. Pujian, sanjungan, bagaimana itu semua tidak membanggakan dirinya. Ya, tetap kita puji Allah SWT. Mungkin dicaci sedikit amalnya, sedikit sodakonya, tetap bagaimana persiapan sebelum amal kita betul-betul meluruskan niatnya. Kemudian dalam amal pun kita luruskan niatnya. Itu hanya semata-mata karena Allah. Ya, mungkin dalam dakwah, dalam ceramah, dalam sholat, dalam sodako, ya, dipujinya kita. Setelah beramal juga tetap harus kita luruskan. Jangan sampai sum'ah, ingin didengarkan orang lain, amal-amalnya hebat. Begitu. Kalau dakwah harus didengarkan orang lain, itu namanya dakwah. Kita harus menyampaikan kebenaran. 3 persiapannya: sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, dan banyak istighfar. Jika berniat sesuatu kebaikan, ditulis 1 pahala. Jika dilaksanakan, ditulis lagi 10 hingga 70 hingga 700 atau lebih dari itu pahalanya. Dan jika berniat suatu keburukan dan tidak dikerjakan, maka ditulis 1 pahala. Jika dilaksanakan, ditulis 1 dosa.
Itu beruntungnya orang yang niat baik, ya. Jika niat beramal soleh, usahakan dapat mengamalkannya. Jika tidak, apa yang diniatkan itu tidak bermanfaat baginya. Artinya dia niat beramal tapi tidak ada usaha. Nah, tidak ada usaha, maka secara ininya cuma niat-niatan aja. Jadi niat amal itu ya dengan kondisi dan keadaan yang kita mampu. Misalkan niat menghafal Quran, kita membaca Quran, berusaha, itu ada usaha. Niat haji, kita berusaha nabung dan lain sebagainya. Nah, maka ketika nggak tercapai niatnya itu, maka dapat pahala haji. Nggak tercapai jadi hafid Quran, maka akan mendapatkan pahala hafid Quran karena adanya usaha tadi. Seseorang yang mengucapkan sesuatu yang menyakitkan dengan niat baik, akan Allah tanamkan rasa maaf di hati orang lain atas ucapannya. Kan ada saja kita nggak ada niat menyinggung dia, nggak ada mau menyakiti dia, nggak ada. Bahkan orang beriman tuh nggak boleh ada keniatan mengucapkan sesuatu untuk menyakitkan orang lain, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi usahakan setiap ucapan ataupun perbuatan jangan ada keniatan untuk menyakiti orang lain. Maka dalam nasihat itu kita menginginkan kebaikan untuk dia. Maka dengan metode-metode berhati-hati. Nah, insya Allah ketika kita mengucapkan niat kebaikan dengan tenang, ini Allah Maha tahu ya, niat semua ya, Maha tahu. Orang tidak tahu kalau kita berniat baik atau niat buruk, nggak tahu. Tapi orang hanya melihat secara zahir saja. Kalau niatnya baik, nasihat baik, tapi ada orang yang tersinggung, insya Allah Allah akan memaafkannya. Barang siapa yang niat bertobat dari dosa-dosanya, lalu ia mati sebelum bertobat, niscaya Allah akan mengampuni semua dosanya, sehingga ia mati dalam keadaan bersih dari dosa. Seperti kisah masyhur seorang pembunuh 99 datang kepada rahib, ahli ibadah. Akhirnya dia berpendapat, wah ini udah banyak banget dosanya, kayak nggak diampuni, dibunuh lagi 100 lengkap. Kemudian datang ke orang alim, maka orang alim katakan, kamu harus tinggalkan. Jadi ada usaha untuk betul-betul taubat, bukan hanya sekedarnya, tapi ada usaha. Maka karena kampung di sini sekitar kamu, kenalan kamu, teman-teman kamu itu orang-orang bejat, maka tinggalkan kampung ini, kamu pergi sana. Nah, pergi, dalam perjalanan ternyata meninggal. Dalam perjalanan ke kampung yang dituju meninggal. Cerita, ya singkat cerita, malaikat pun berebutan azab atau rahmat. Setelah diukur dan diputuskan bahwa termasuk orang yang mendapatkan rahmat, ya, diampuni dosanya, itu dengan niat, masya Allah. Dan tentunya niat dengan usaha. Tidak berdosa seorang yang dipaksa kufur sedang hatinya tetap beriman kepada Allah, karena niat itu di dalam hati. Maksudnya dipaksa sehingga harus mengucapkan ucapan kufur, tapi hati tetap maknina, itu tidak, ya, tidak kufur, ya, karena terpaksa, ya, terpaksa. Imam Syafi'i pernah dipaksa tentang Quran. Quran itu makhluk gitu. Ada lagi, ya intinya bagaimana hati itu tenang karena Allah SWT. Jangan sekali-kali menjadikan dunia tujuan dalam amal.
Barang siapa menjadikan dunia tujuan niatnya, Allah jadikan kemiskinan di depannya, dan dia akan dipisahkan dari sesuatu yang paling disukainya. Amal itu ya untuk Allah, untuk akhirat, untuk nanti kebahagiaan kita. Masalah dunia kan sudah Allah tentukan, sudah Allah gariskan. Makanya sebagai petani, pedagang, pekerja, itu dalam mengerjakan suatu pekerjaan pertanian, perdagangan, bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi bagaimana pekerjaan pertanian menjadikan sebagai bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Dan dunia itu kan sudah Allah tentukan, nanti matinya kapan, nanti dapat rezeki apa. Nah, itu pun bukan berarti diam, tidak. Kita tetap berusaha sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah perintahkan. Nah, karena itu ilmu Allah, Allah yang maha tahu semuanya. Tapi kita sebagai hamba Allah mengikuti aturannya. Ya, maka kita berusaha lah apa yang kita bisa. Kita sebagai pedagang, petani bertani, bekerja, pembisnis, pejabat, Nah, ada ya kita usaha. Nah, mau jadi apa, kita belajar ilmunya. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, kampung akhirat dicari. Kebahagiaan kampung akhirat itu dicari. Kalau dunia cukup jangan lupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia. Bagian dunia jangan kau lupakan. Artinya kita hidup di dunia tetap sebagai manusia yang hidup di dunia. Ada muamalah, ada muasyarah, ada akhlak. Ya, bukan hanya imannya, ubudiyah saja, tapi adanya bermasyarakat, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, di situ. Jadi niat dalam amal-amal bagaimana sebagai amalan ibadah semuanya. Yang berdagang juga itu ibadah ketika kita sesuai dengan cara Nabi. Jujur, nggak curang. Nah, kita lanjutkan tentang niat. Selalulah memperbaiki niat sebelum beramal, selama berniat kebaikan. Berarti selalu dalam kebaikan. Nah, niat itu harus baik terus. Makanya ketika jengkel, benci, nah kita perbaiki. Jangan sampai ada keinginan menghancurkan saudara kita. Jangan sampai ingin menghancurkan kehidupan orang lain. Ya, karena orang lain juga ingin bahagia. Ya usahakan kita sebisa mungkin untuk membantunya dengan doa. Dan bukan berarti kita menghancurkan kehidupan kita sendiri, jangan. Kita juga harus bisa berbuat sebaik mungkin untuk diri kita tanpa merepotkan orang lain. Jadi amalan yang paling utama di sisi Allah ialah menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya. Menjaga diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Membetulkan niat. Ini kata Umar bin Khattab. Ya, itu yang penting. Pertolongan Allah terhadap hamba itu menurut kadar niatnya. Seperti perkataan Salim bin Abdullah. Pernah Nabi Isa alaihissalam mengatakan, berbahagialah mata yang tidur tanpa niat berbuat dosa, terbangun dalam keadaan tidak berdosa. Maafkan semua saudara kita. Jadi sebelum tidur jangan sampai ada keinginan, wah besok nih kurang ajar itu, si fulan tadi menghina saya, nanti saya balas besok. Jangan sampai ada niat berbuat dosa, nanti bangun tidur itu tanpa dosa. Ya. Berbahagia orang seperti itu. Allah menguji hambanya di setiap keadaan agar mengetahui siapa yang baik dan siapa yang rusak amalnya. Ini memang
semua itu adalah ujian daripada Allah. Terkadang kita dikasih miskin, artinya dikasih kesusahan, tiba-tiba dikasih kesenangan, dikasih harta banyak. Kadang hari ini dapat cuma sedikit. Ada yang mencela kita, ada yang kadang memuji kita, ada yang kadang sangat membanggakan kita. Itu ujian semua. Ketika dibanggakan itu seperti apa kita, ketika dicaci itu seperti apa. Kalau emang itu salah dan cacian itu benar, ya kita harus perbaiki, dan itu harus kita akui dan harus minta maaf. Kalau pujian itu benar, ya, dan pujian itu baik, ya kita nggak perlu bangga juga. Pujilah Allah, alhamdulillah, ini adalah kuasa Allah, semua adalah pemberian daripada Allah. Ya. Jadi apapun keadaan yang kita dapatkan, itu sebenarnya ujian daripada Allah. Niat itu diantara kehendak dan maksud. Jadi untuk mendapatkan niat yang sempurna perlu memperbaiki 3 hal. Kata Imam Ghazali, perlu ilmu, perlu kehendak atau keinginan, perlu kemampuan. Begitu. Ya. Ilmu kita harus tahu, kehendak kita, irodahnya, kemampuan kita. Jadi niat itu bukan sekedar wah saya mau niat ini, tapi kemampuan padahal belum ada, nggak ada. Nah, itu niat yang sempurna, ya maksudnya. Bukan berarti nggak boleh niat haji orang miskin, nggak boleh. Enggak, tetap, ya. Ini hanya perkataan Imam Ghazali, artinya dalam hal untuk memudahkan niat itu ilmu, keinginan, dan kemampuan. Ini dalam hal untuk memudahkan amal dalam niat itu. Nah, kalau niat apa saja, kebaikan-kebaikan boleh semua. Menjadi hafid Quran, menjadi mau haji, walaupun orang miskin, ya. Yang penting ada usahanya. Artinya ada memang sungguh-sungguh niatnya. Ketaatan adalah makanan bagi hati manusia dan akan tersusun dengan niat dan amal. Sebagaimana perkataan Imam Ghazali bahwa susunan niat dan amal itu adalah ketaatan dalam amal. Ketaatan adalah makanan hati. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan hati adalah tempat niat. Ia ibarat pemimpin, sedangkan anggota badan ibarat pelayan, rakyat, dan pengikutnya atau bala tentaranya, ya, yang disuruh-suruh. Hati ini pemimpinnya. Jadi makanya secara zohir orang baik, berarti hatinya baik. Itu makna daripada hati sebagai pemimpin. Memang hakikat hati tetap Allah yang Maha tahu. Kita nggak tahu, tapi kita sebagai manusia dan pada umumnya ya, hati baik itu orangnya baik juga. Karena hati baik senantiasa menginginkan kebaikan untuk orang lain. Di samping kebaikan bagaimana ada dalam dirinya, kebaikan juga bagaimana ada pada orang lain. Jadi hati itulah sebagai pemimpin dan asarnya. Memang ada juga hatinya busuk tapi seakan-akan amalnya baik, ada. Seperti halnya orang-orang munafik yang membuat amal, akhirnya membuat amalan terpaksa, mencoba sebaik-baik mungkin beramal, tapi hatinya itu ada orang-orang munafik. Tapi secara umum orang yang baik, maka amalnya akan baik. Kemudian hendaknya selalu memperbaiki hati. Apabila hati baik, anggota tubuh lainnya pun akan baik. Jika hati buruk, anggota tubuh pun akan menjadi buruk. Ya. Jadi penting. Makanya ada kitab-kitab yang membahas tentang hati, supaya hati kita bersih, supaya kita ini senantiasa dalam kebaikan karena hati yang baik. Ada sifat dicaci tenang, memang terasa tetap ya. Kalau dihina apa kan terasa juga lah.
Nah, tapi usahakan itu jangan membawa kepada niat buruk. Ya, dipuji itu masya Allah mengembangkan juga ya. Tapi itu juga jangan sampai membawa hati sombong, gitu. Ya, jadi terus kita harus memperhatikan. Sebagaimana para sahabat, mereka itu senantiasa memperhatikan dirinya, hatinya, ya, amalannya. Jadi dari diri yang baik, dari hati yang baik, maka akan muncul amal-amal yang baik. Karena tidak akan ada keinginan buruk kepada orang lain. Tidak ada keinginan bagaimana orang itu celaka dan hancur supaya terhina, tidak ada. Tapi bagaimana kebaikan. Bahkan orang-orang yang jahat pun dia akan berpikir bagaimana menjadi baik. Ya, tanpa mencaci, tanpa menyakiti, itu harapannya. Dan dia berusaha dan berani karena kebaikan. Tapi kalau hati buruk, maka amal-amal pun akan menjadi buruk, kotor. Bahkan bahasa tubuh, bahasa lisan juga akhirnya muncul dari hati yang buruk karena irinya, dengki, kebenciannya. Maka sekali lagi perbaiki segala niatnya. Apapun amalan, apapun keadaan, apapun pangkatnya, apapun jabatan, sebagai apapun kita usahakan tetap tenangkan hati. Apapun permasalahan, tetap kita usaha menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang, tanpa emosi, tanpa benci kepada seseorang. Insya Allah, Allah akan mudahkan semuanya ketika hati kita ini bersih. Nampaknya susah di mata orang, tapi ketika hati itu bersih, itulah orang yang paling bahagia. Para sahabat Nabi itu kalau antum lihat, masya Allah, berbagai macam keadaan. Ada yang miskin, ada yang pakaiannya seberapa lembar saja, ada yang kaya, ada yang malah disiksa. Berbagai macam keadaan. Tapi karena hatinya bersih, tauhid kepada Allah, ikhlas karena Allah, dan usaha berjuang untuk Allah, sehingga semuanya mudah dan semuanya menyenangkan baginya. Semuanya menyenangkan. Maka insya Allah apabila kita terus memperbaiki hati kita, mensucikan hati kita dengan berpikir, berzikir, belajar, maka Allah akan mudahkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.